Selamat sore Bapak Ibu. Selamat bertemu dalam siraman kalbu sore hari ini. Hari Sabtu, tanggal 9 Mei kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah ada sejak dari semula. Engkaulah Allah yang senantiasa membelit hati, pikiran dan semua kehidupan kami, yang menyegarkan kalbu kami, sehingga akal pikiran kami tetap sehat terbuka untuk melihat di Kau. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berotoritas, Engkau yang kekal, Engkau yang abadi, senantiasa menyapa kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan untuk sore hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44, 48 sampai 59. Penekanannya bahwasanya Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Kita tahu bahwasanya bagi orang Yahudi, Abraham itu sangat dihormati, sangat dipuja-puja, sangat tersohor, sampai dia disebutkan menjadi bapak orang beriman kepada Allah, Allahnya bangsa Israel. Saudaraku yang kekasih, dengan begitu gencarnya Tuhan Yesus memberikan pengajaran dan sekaligus memperkenalkan dirinya yang adalah Allah, banyak orang yang risih, banyak orang yang menolak, banyak orang yang justru mengadakan perlawanan keras kepada Tuhan Yesus. Untuk kali ini, kalau kita melihat dalam ayat 48 sampai ayat yang ke-49, di sana ada dialog dengan orang-orang yang telah mengkristal menjadi satu kelompok lawan Tuhan Yesus. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang penting, dan tua-tua agama. Dituduh Yesus sebagai orang yang kerasukan setan, yang sudah terlalu banyak berbicara dan dianggap tidak punya alamat, karena mereka merasa risih, merasa tersinggung, merasa terabaikan, merasa mulai tergeser posisi mereka di tengah-tengah orang banyak. Yesus katakan ketika itu bahwasanya dia bukan orang yang kerasukan setan. Malah dikatakannya, jikalau kamu tidak percaya kepada firman yang saya sampaikan, atau setiap orang yang tidak percaya kepada firman yang saya sampaikan, mereka tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu orang banyak, khusus orang-orang yang anti kepada Tuhan Yesus, mengatakan, dengan siapa Anda samakan Anda sehingga Anda mengatakan seperti itu? Bahwasanya Abraham saja pun sudah mati, nabi-nabi pun sudah mati. Mengapa Anda selalu mengatakan bahwasanya saudara atau Anda lebih hebat dari orang-orang yang kami imani selama ini? Dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Abraham pun akan kenal, bahkan sudah kenal dan sudah melihat diriku. Lalu Yesus mengakhiri pembicaraan dengan orang-orang yang banyak itu. Dia katakan bahwa sebelum Abraham pun nenek moyangmu yang senantiasa kamu elu-elukan itu ada, aku sudah ada. Sebelum Abraham pun yang senantiasa yang menjadi orang-orang yang kamu sanjung-sanjung dalam iman percayamu itu ada, aku sudah ada. Sebelum dia menjadi manusia lahir di tengah-tengah dunia ini, aku sudah ada. Itu artinya bahwasanya Yesus Kristus dalam rumusan pemahaman Trinitatis, satu oknum tapi tiga penampilan, yakni Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Yesus sudah ada. Melihat keadaan itu, mendengar keadaan itu, marahlah orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Mereka mengambil batu dan mau melempari Yesus dengan beringasnya, dengan marah. Tapi Yesus seketika itu menghilang. Iman percaya orang yang menolak Yesus membuat matanya menjadi gelap dan buta, tidak melihat Yesus.
Orang yang marah-marah karena nama Yesus yang dikobarkan di tengah-tengah dunia ini, mata rohani mereka akan buta dan tidak akan melihat selamanya kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Jikalau orang senantiasa menutup hati, telinga, mata, dan inderanya untuk menyampaikan berita tentang Yesus, malah menghempangnya, mata mereka, mata rohani dan mata jasmaninya akan tertutup dan buta, tidak akan mengenal kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, bukalah hati kalbu selebar-lebarnya, bukalah telinga untuk mendengarkan bisikan firman Tuhan setiap saat, karena Dia hidup dalam roh dan bersama kita. Dan bukalah indera untuk menyampaikan berita kesaksian itu, karena itu yang dirindukan firman Tuhan dari saudara dan saya, dari pemuda semuanya, anak sekolah minggu, lansia, dan semua orang yang menjadi ciptaannya yang telah memperoleh berkat di tengah-tengah dunia ini. Jadilah sebagai orang yang menyaksikan Kristus lewat kehidupannya. Bukalah mata rohani, bukalah kalbu, buka langkah, buka waktu, buka kesempatan, buka segalanya untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan yang sudah ada sejak dari semula. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Benar firman Tuhan bahwa kami percaya Engkau adalah Roh, Engkau adalah Allah, Engkau sudah ada sejak dunia diciptakan, ya Tuhan. Malah kami mengimani Engkaulah Yesus bersama Allah Bapa di sorga, yang berkarya lewat firman-Mu menjadikan dunia ini. Engkau berkuasa, firman-Mu sungguh-sungguh mampu untuk mengubah segalanya. Bapa di sorga, Engkau melihat dalam nama Yesus kondisi kehidupan bangsa kami, dunia ini, ciptaan-Mu ini, yang begitu kacau balau, menakutkan, gelisah di mana-mana, oleh karena ada satu pandemik yang sungguh-sungguh menakutkan kami manusia. Berkati semua kami, semua pemerintah yang berupaya untuk memusnahkannya. Biar firman Tuhan yang berkuasa itu yang kami andalkan, supaya sungguh-sungguh juga kami berkuasa untuk melenyapkan penjahat yang tidak baik di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.